Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majjid tu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Fahadaratil mukarramin yang terhormat Bapak Rektor Universitas Brawijaya, untuk Rekdekan, para sivitas akademika Universitas Brawijaya, dan adik-adik mahasiswa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini kita diberikan kesempatan olehnya untuk menghirup udara yang segar, untuk mempelajari ilmu-ilmunya, tentu dengan harapan yang besar agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, inayah, ma'unah kepada kita, sehingga kita layak disebut hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau layak mendapatkan salawat dan salam kita. Beliau adalah makhluk Allah yang termulia, dan hanya karena beliau kita mengikuti jalan, kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan karena hanya beliaulah kita bahkan hidup, kita bahkan sampai detik ini menjadi orang Islam. Semoga usaha besar kita ini kelak menjadi saksi agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, tadi saya ditelepon oleh Mas Febri, salah satu muammir takmir masjid ini, bahwa pemateri yang sudah ditetapkan berhalangan karena sakit. Kita doakan semoga beliau segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Dan sesuai dengan tema yang disampaikan, karena dalam menghadapi ujian tengah semester, kita tentu butuh beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon pertolongan, mohon petunjuk. Dan sebenarnya semata-mata hal tersebut adalah ungkapan dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita berdoa sekali lagi, semoga UTS yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya ini selama kurang lebih 2 minggu semoga berjalan lancar dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang didapatkan kelak menjadi ilmu yang bermanfaat di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mengantarkan menjadi ilmu bagian dari ilmu yang diridhai oleh Allah, termasuk ilmu-ilmu akhirat. Karena tidak sedikit perkara-perkara duniawi, tapi dalam pandangan Allah dianggap perkara-perkara ukhrawi karena niatnya. Semoga niat kita menjadi niat yang salihah, niat yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, tajuk yang diberikan kepada saya
karena sejak pagi sudah diadakan khatmil Quran katanya, adalah bersama Al-Quran sukses UTS, betul? Atau yang senada dengan itu. UTS diharapkan sukses dengan Al-Quran. Luar biasa tajuk ini, karena UTS yang dilaksanakan dihubungkan dengan Al-Quranul Karim. Artinya penyelenggara memandang bahwa suksesi ini ada di balik Al-Quranul Karim. Yang menjadi ujung tombak, yang menjadi front di depan adalah Al-Quranul Karim. Dan ini tidak mengada-ngada. Karena memang faktanya Al-Quranul Karim ini adalah yang luar biasa, yang amazing, yang di dalamnya penuh dengan miracle, penuh dengan mukjizat, penuh dengan keajaiban-keajaiban. Semoga kita mendapatkan barakah dari Al-Quranul Karim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa saya katakan tadi Al-Quranul Karim ini memang layak menjadi front yang ada di depan? Karena faktanya Al-Quranul Karim ini adalah boleh dikatakan suatu kitab yang di dalamnya memuat seluruh apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan terhadap umatnya, semua terrepresentasi di dalam Al-Quranul Karim. Hanya masalahnya Al-Quranul Karim ini penuh dengan keajaiban. Tidak semua orang dapat mampu mengidrak, dapat bersilah kepada Al-Quran secara utuh. Boleh dikatakan yang dapat beridrak kepada Al-Quran hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya beliaulah yang mampu untuk mendefinisikan Al-Quran secara utuh. Kita bagaimanapun ungkapan, ibarat yang kita ungkapkan itu tidak akan sanggup untuk mendefinisikan Al-Quran secara utuh. Karena kita tidak tahu di balik satu huruf per huruf di dalam Al-Quran Al-Karim apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kenapa saya berani mengatakan semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya ini terrepresentasi di dalam Al-Quranul Karim, padahal tidak semua orang sanggup untuk tahu kepada isi dan kandungan Al-Quran? Jawabannya iya, karena memang di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sifatnya global, yang sifatnya ijmali. Lah, yang ijmali inilah yang membutuhkan penelusuran. Ulama-ulama ahli dari segala keahlian, baik yang khusus membidangi Al-Quranul Karim ataupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, bahkan sains modern, semua angkat tangan terhadap Al-Quranul Karim, saudara. Ini kita terlepas dari membicarakan Al-Quran dari sisi religiusitas. Karena sekarang yang Anda hadapi pada UTS ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai front ini sebenarnya adalah semata-mata nilai religiusitas. Tidak kepada hal lain di dalam Al-Quran. Kan tetapi saya ingin berbicara tentang Al-Quran dalam beberapa hal termasuk sains dan semacamnya. Intinya bagaimana Quran benar-benar menjadi mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan 1400 tahun yang silam sampai detik ini tidak sanggup siapapun yang ditantang oleh Al-Quran untuk membuat semisal Al-Quran. Jangan macam-macam kalau agama lain dengan kitab sucinya mengatakan siapa yang bisa membuat Al-Quran, membuat Injil, katakanlah satu surat di Injil, maka orang akan berbondong-bondong akan bikin semisalnya, bahkan lebih baik dari yang ada. Karena kalau Anda lihat Injil itu gak difahami bahasanya. Anda lihat Injil gak bisa difahami oleh orang sekarang. Bahasanya Injil itu bahasanya aneh, meskipun yang berbahasa Indonesia aneh sekali bahasanya. Namun Al-Quranul Karim sejak diturunkan sampai detik ini bahasanya adalah bahasa yang difahami oleh seluruh orang. Namun bahasa tersebut mengandung banyak hal di belakangnya. Inilah kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat, dan kita berbangga terhadap Al-Quranul Karim ini. Kita selalu berdoa agar Al-Quranul Karim menjadi imam kita. Amin.
ya Rabbal Alamin. Dan semakin memperdalam Al-Quran, kita semakin tahu bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang-orang atau sebagian oknum yang kemudian mempelajari Al-Quran malah tambah tidak beriman kepada Al-Quran, malah mempermasalahkan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudara rahimakumullah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Al-Quran dari sisi tata bahasanya. Sampai detik ini para ahli tata bahasa, yakni tata bahasa Arab, gramatika Arab, bersepakat bahwa tidak diperkenankan memberikan contoh dalam dunia gramatika kecuali yang pertama harus dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ahli yang dari agama lain seperti Louis Ma'luf. Anda pernah dengar Louis Ma'luf? Dia adalah penulis kitab Al-Qamus Al-Munjid, pengarang kitab Kamus Al-Munjid namanya. Beliau ini beragama Nasrani, ortodok, jadi dikatakan ortodok timur. Dia lahir dan besar serta mati di Lebanon, di Libanon sekarang, tapi besar di Amerika Serikat dan semacamnya, di menjelajah Eropa. Kemudian menjadi pakar dalam bidang Arabia. Dia ahli sekali dalam bidang Arabia, buah karyanya banyak, diantaranya yang cukup fenomenal adalah Al-Qamusul Munjid. Al-Qamus dengan judul Al-Munjid, luar biasa. Qamusul Lugha wal A'lam, semua lengkap di sana. Nah, lalu sebelum masuk kepada kamus ini, urusan kamusnya, beliau memberikan muqaddimah atau prolog, yaitu dengan yang berurusan atau hal-hal yang berurusan dengan gramatika. Lah, Anda kalau melihat contoh-contoh yang ada di dalam kitab itu, di dalam gramatika sebagai prolog terhadap kitab Kamus Al-Munjid, Anda temukan semua contoh-contohnya kaqaulihi ta'ala wa kaqaulihi alaihi salatu wassalam. Bayangkan, dia tidak bisa tidak terikut. Kenapa? Tidak mungkin dia menjadikan contoh adalah Injil yang berbahasa Arab, padahal Injil juga berbahasa Arab. Akan tetapi dengan tanpa dia sadari mengakui bahwa Injil yang berbahasa Arab pun tidak layak menjadi contoh, tidak layak menjadi tamsil pada hal-hal yang berhubungan dengan gramatikanya. Dengan itu pula dia dengan sendirinya mengakui bahwa Injil dapat dibikin oleh siapapun. Itu faktanya. Al-Quranul Karim, siapapun yang mendalaminya harus menggunakan contoh Al-Quran, tidak bisa menolak. Andai kata pun akan menolak, oh saya tidak butuh untuk contoh dalam Al-Quran, masih banyak contoh-contoh yang lain, dia akan terbentur nanti pada bahwa dalam gramatika tersebut pasti bermasalah, kecuali Al-Quranul Karim. Anda silakan dalami bagaimana bahasa Al-Quranul Karim dari sisi gramatika, luar biasa. Nah, yang kedua, dari sisi retorika, saudara. Ini saya berbicara ini sengaja agar ada tumbuh di dalam hati kita bagaimana Al-Quranul Karim itu, agar membumi bagaimana Al-Quranul Karim ini, sehingga nanti kemudian menjadi front yang di depan agar barakahnya sampai, termasuk pada UTS agar barakah, bahkan yang lebih nanti di kemudian hari, jangan cuma UTS. Itu masa dari sisi retorika sampai detik ini tidak tertandingi, siapapun tidak sanggup membuat satu surat saja yang paling sedikit, karena surat paling sedikit ada surat Al-Kautsar, yakni tiga ayat. Tidak sanggup siapapun saudara membuat satu surat saja yang pendek-pendek, nggak apa-apa, 3 ayat nggak apa-apa, asalkan gramatika dan retorikanya seperti Al-Quranul Karim, artinya tidak mampu untuk disanggah. Al-Imam Mahmud bin Umar Zamakhsyari rahimahullah, pengarang kitab Tafsir Al-Kasyaf, beliau ini metode yang digunakan pada kitab Al-Kasyaf menggunakan soal jawab tapi dengan cara takdiri, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, terus fa'in kultah, kalau ada pertanyaan dari Anda sekian, kultu, jawaban saya begini, begitu. Dalam urusan retorika khususnya, karena memang kitab itu
Dikarang sebagai tafsir terhadap Al-Quran, sebagai interpretasi kepada Al-Quran dari sisi gramatika dan retorikanya. Dan kemiah atau kuantiti retorikanya lebih daripada kuantiti gramatikanya. Tinggi sekali, artinya banyak. Yang dibahas lebih banyak dari pembahasan tentang gramatikanya. Khusus sesuai dengan kepakaran beliau di bidang retorika Al-Quranul Karim. Apa yang beliau gunakan dalam penafsiran ini? Metodenya apa? Metodenya soal jawab, tapi dengan cara takdiri saudara. Kalau ada pertanyaan begitu, karena apa? Dipikir orang itu tidak sanggup bertanya tentang kira-kira rahasia apa atau lataif apa yang ada dalam ayat per ayat dalam Al-Quranul Karim. Kita itu kalau mau bertanya, itu pun nggak sanggup bertanya. Maksudnya bikin pertanyaan loh nggak bisa. Insya Allah. Bikin pertanyaan loh nggak bisa. Kan ini juga butuh kecerdasan orang bikin pertanyaan. Katakanlah yang mau bertanya, indah pertanyaannya, sesuai, simple, padat, tapi membutuhkan jawaban yang luar biasa. Ini kan tidak semua orang bisa. Lalu beliau menggunakan pertanyaan, kira-kira pertanyaannya gimana? Kalau ada pertanyaan sekian berhubungan dengan lataif, tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengistimbat, untuk mengangkat kira-kira rahasia apa yang ada dalam Al-Quran ke atas permukaan sehingga diketahui oleh banyak orang. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Makanya kami tantang orang-orang itu untuk membuat 3 ayat saja, namai dengan nama surat. Terserah Anda mau namai surat tape umpamanya silahkan, mau dinamai surat ayam boleh. Nah, dengan memfokuskan pembahasan kepada dunia ayam, monggo. Tapi bahasanya bahasa Al-Quran. Kenapa saya ngomong begitu? Al-Quran ini kan semuanya, surat semut ada An-Naml, ada surat gajah, mulai yang kecil semut sampai yang terbesar gajah. Tapi nggak ada surat dinosaurus, begitu tidak ada. Jadi gajah yang disebutkan oleh Allah yang paling besar di dalam Al-Quran. Yang paling kecil adalah tidak ada di bawahnya semut, tapi tidak disebutkan secara nyata oleh Allah. Karena Allah menyebutkan lebih kecil dari itu pun Allah tidak akan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Maknanya ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqa ay fama fauqa fi nadaril insan min haitsu sigharu. Jadi lebih besar dalam urusan kecilnya, besar dalam pandangan karena berpikir masa lebih kecil itu. Allah SWT menyebutkan ini lebih kecil lagi. Nah, artinya apa? Tidak disebutkan, tapi hal tersebut diisyaratkan oleh Allah SWT. Semua disebutkan. Makanya saya katakan tadi, silahkan Anda membuat Al-Quran dengan modal retorika Al-Quranul Karim, namai dengan nama yang menurut selera Anda enak. Lalu kemudian dipublikasikan, masukkan kalau perlu jurnal internasional, lalu siap-siap itu para naqadin, orang-orang yang akan mengkritik. Para kritikus akan datang. Para kritikus Al-Quran, kritikus Al-Lughatul Arabiyyah akan datang. Dan siap-siap Anda menjawabnya. Dan saya yakin Anda tidak akan sanggup untuk mempertahankan tulisan Anda yang Anda namai dengan Al-Quran, surat tape, surat ayam dan semacamnya itu tadi. Silahkan siapkan sebelum dipublish, masukkan laboratorium bahasa ini dan semacamnya, silahkan dibahas. Tidak akan sanggup saudara. Kenapa? Kenapa saya berani mengatakan begitu? Sudah sekian lama hal ini dilakukan. Usaha-usaha ini telah dilakukan oleh pakar-pakarnya yang mencoba untuk menandingi Al-Quranul Karim. Di zaman Rasulullah SAW saja sudah ada orang yang melakukan seperti itu dan banyak. Cuman yang paling masyhur ke kita diantaranya apa yang dilakukan oleh Musailimah yang dikenal sebagai Al-Kadzab karena dia adalah tukang hoax internasional sepanjang masa. Saya kira tidak ada orang yang lebih hoax lagi daripada Musailimah Al-Kadzab. Luar biasa. Ujung-ujungnya yang dibicarakan adalah apa? Adalah urusan kata. Jadi lebih tepatnya ini surat kata
namanya, surat kodok. Jadi sejak lama urusan kodok, urusan cebong itu sudah lama. Lah, enggak beneran. Urusan kata, urusan kodok, kalau anaknya kan namanya brudu atau cebong. Betul tidak? Ini sudah lama. Orang-orang sudah identik dengan itu. Kalau urusan cebong itu sudah memang menjijikkan. Kok berani saya mengatakan begitu? Al-Imam Al-Jahid, Amr bin Jahid, Amr Al-Jahid mengatakan ketika melihat naskah yang di dalamnya tertulis tentang kata ya difda, wahai kata anak dari dua kata, atasmu ada di atas air, bawahmu ada di atas air, maka berkoarlah, maka berteriaklah sesukamu. Lalu dikatakan itu adalah ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga dirinya dengan turunnya ayat itu menjadi nabi. Al-Jahid yang datang di kemudian hari menjadi pakar, melihat, coba saya lihat. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang ditulis oleh umat manusia berbahasa Arab yang lebih menjijikkan daripada yang ditulis oleh orang-orang cebong itu tadi. Yaitu lebih khususnya oleh pemimpin para cebong, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab. Tidak ada yang lebih menjijikkan. Masa urusan kata, anak dari dua kata, itu dikatakan ayat yang dari Tuhan, yang datang dari Tuhan. Entah dibalik itu apa, dicobalah oleh beliau. Mungkin ini maksudnya semua, mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu, semua terpatahkan. Tesisnya nggak berarti, saudara. Inilah dia. Dan Al-Quranul Karim sampai sekarang alhamdulillah masih terpelihara dengan sempurna dan masih dikjaya serta paripurna, tidak membutuhkan revisi. Tidak seperti tulisan kita. Saya nulis banyak. Tulisan saya ini berbahasa Arab semua. Tuh kalau sekarang saya lihat sendiri tulisan saya kok nulis gini dulu ya. Kayaknya pengen saya rubah. Nanti saya rubah, suatu ketika saya rubah kepada menurut saya lebih baik. Saya rubah, ingin revisi lagi suatu saat. Agar lebih sesuai, agar lebih kompatibel dengan keadaan dan semacamnya. Begitu terus. Nah, berarti maknanya tidak paripurna. Siapapun itu, siapapun tukang tulis itu pasti begitu. Ingin suatu saat, oh alangkah baiknya kalau saya dulu membubuhkan ini, menambahinya dengan ini. Nah, tidak akan pernah sempurna dan tidak akan pernah puas. Namun Al-Quranul Karim adalah adal kamal, bal ala ghayatil kamal. Dia benar-benar di atasnya sempurna. Boleh katakan yang paling paripurna. Nah, dari sisi apapun, luar biasa saudara. Sudah banyak yang diluluskan oleh Al-Quranul Karim menjadi sarjana-sarjana Al-Quran ini. Gak terhitung. Sudah nggak terhitung namanya. Orang-orang benar-benar layak mendapatkan penghargaan Nobel dalam Al-Quran. Luar biasa. Ya inilah Al-Quranul Karim. Ya, inilah Al-Quranul Karim yang saya katakan bahwa layak menjadi front, layak ada di depan saudara, bahkan dalam urusan UTS ini. Cuman saya khawatir urusan UTS ini Al-Quranul Karim dijadikan di depan, takut semata-mata dianggap Quran itu bertuah dari urusan religiusitas saja. Ini yang saya khawatirkan. Tidak, sekali-kali tidak. Nah, yang ketiga, Al-Quranul Karim sampai detik ini tidak pernah berseberangan dengan hasil sains modern. Tapi perlu diingat bahwa Al-Quran tidak dinyatakan sama dengan sains. Berbeda ya, ini penting. Al-Quran tidak sama dengan sains, tapi sains yang sama dengan Al-Quran. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau dikatakan Al-Quran sama dengan sains, seakan-akan Quran di bawah duli sains, tunduk terhadap sains. Akan tetapi sains yang harus tunduk pada Al-Quran. Suatu ketika andai kata ada hasil sains oleh para saintis
para pakar di bidang sains ternyata tidak sama dengan yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim, sainnya yang bermasalah. Dan tunggu waktunya, suatu saat pasti ada revisi bahwa sains ini bermasalah dan perlu dirubah, pasti sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Ini fakta, saudara. Ini fakta. Banyak, saya bukan ahli sains dan bukan sebagai orang yang suka mengkomparasi urusan sains dengan Al-Quran. Ada buku-bukunya, silakan Anda baca sendiri. Ya, saya ulangi, tidak bisa dikatakan Al-Quranul Karim sama dengan sains, tapi balik, sainslah yang sama dengan Al-Quranul Karim. Kenapa saya mengatakan begitu? Kaedahnya kembali ke retorika. Kaedahnya kembali kepada retorika Al-Quranul Karim sendiri, yaitu retorika Arab. Apa dalam retorika Arab itu? Ada apa yang dinamakan dengan tashbih, kaedah yang dinamakan dengan tashbih. Apa tashbih? Menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya, karena ada titik persamaan antara dua perkara itu. Perkara yang disamakan namanya musyabbah, perkara yang diserupakan dengannya namanya musyabbah B. Oknum pertama namanya musyabbah, oknum kedua namanya musyabbah B. Dan dalam kaedah dinyatakan, kaedah rumusnya dikatakan bahwa musyabbah lebih rendah daripada musyabbah B. Saya tidak mau menyamakan Al-Quran itu sama dengan sains, karena saya dengan sendirinya akan mengatakan Al-Quran adalah musyabbah, sains adalah musyabbah B. Dan dengan sendirinya saya katakan Al-Quran berarti di bawah duli sains. Ini tidak benar. Kaedah ini yang saya pegang, kaedah yang berlaku di dalam Al-Quranul Karim, yaitu kaedah bahasa Arab, kaedah tashbih. Cuman kadang-kadang saudara juga berhubungan dengan ilmu Al-Quranul Karim ini, berhubungan dengan sedikit bahasa di Al-Quranul Karim, orang bertanya, Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang orang yang bersolawat dengan menggunakan solawat Ibrahimiyah dari sisi retorika? Saya bacakan dulu ya redaksinya. Salawat Ibrahimiyah itu yang Anda baca di apa? Tahiyat, tasyahud. Anda pasti tahu. Allahumma salli ala Muhammadin. Saya ada waktu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Betul. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ilal akhir. Hafal semua tak? Iya, karena itu adalah tidak boleh tidak di dalam salat. Naam. Saya ulangi, Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, berilah kesejahteraan, berilah kedamaian kepada penghulu kami yaitu Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammadin, dan kepada seluruh keluarga penghulu kami Nabi Muhammad. Jelas? Kama sallaita, sebagaimana telah engkau berikan kesejahteraan kepada ala Ibrahim, kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Pertanyaannya, yang disamakan Ibrahim pada Nabi Muhammad apa Nabi Muhammad kepada Ibrahim dalam tadi? Nah, Mbak, yang disamakan apakah Nabi Muhammad kepada Ibrahim ataukah Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Saya ulangi, ya Allah, berilah kesejahteraan terhadap Nabi kami Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi, sebagaimana telah engkau berikan, kama sallaita, sebagaimana telah engkau berikan kesejahteraan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Yang disamakan yang mana ini? Oknum pertama siapa? Oknum pertama tidak bisa ditolak bahwa ia adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun oknum kedua yang menjadi titik disamakannya oknum pertama pada kedua adalah Nabi Ibrahim. Coba lihat. Allahumma shalli ala Muhammad, kama, sebagaimana, seperti mana engkau telah, betul tidak? Padahal kaedahnya dikatakan tadi adalah bahwa musyabbah B, oknum kedua, lebih tinggi daripada
oknum pertama daripada musyabbah. Makanya saya tidak berani mengatakan bahwa Al-Quran sama dengan sains, akan tetapi sains yang harus sama dengan Al-Quran. Harus sama. Adapun jika tidak sama suatu saat, harus direvisi agar sama dengan Al-Quran. Jika dipaksa tidak, pasti dia bermasalah. Dan Al-Quran lah pasti yang menang, karena dari Tuhan. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jika ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah bukan menyamakan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim dari sisi dzatiyah. Nabi Muhammad tidak ada yang menyerupainya di antara makhluk ini dalam sisi kedudukannya. Sama-sama makhluk, iya, Nabi Muhammad makhluk, tapi tidak ada yang menyamai kedudukannya. Bahkan Nabi Ibrahim pun, bahkan Nabi Adam sebagai bapak moyang manusia. Itu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, di dalam salawat yang selalu kita baca, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu memberikan kesejahteraan kepada Ibrahim jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Maka karena itulah ini tidak menyalahi kaedah tasbih, di mana musyabbah B tetap lebih unggul daripada musyabbah. Maka dari itulah tetap harus dikatakan bahwa Al-Quranul Karim tidak sama dengan sains, tapi sainslah yang sama dengan Al-Quranul Karim. Ini penting saudara. Hal kecil tapi ini membawa kepada sesuatu yang cukup prinsip di dalam agama kita. Ini dia. Yang keempat, urusan Al-Quranul Karim ini. Al-Quranul Karim ini adalah cukup sebagai jawaban dan solusi tuntas untuk seluruh problematika umat. Apapun itu. Kalau Anda mengatakan, tapi masalah ini apakah ada di Al-Quran? Ada. Hanya kadang-kadang kita tidak mampu menangkap isyarat-isyarat Al-Quran. Ternyata itu adalah jawaban yang tuntas darinya untuk problematika kita. Karena itulah wahai saudara, dalam hal ini kita layak untuk selalu terus bermunakosyah, beristirsyad, meminta petunjuk kepada orang-orang yang ahli di dalamnya, agar kemudian apa-apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dapat kita tangkap, lalu dapat menjadi solusi bagi kita. Nah, ini yang tidak ada pada kita. Kita selalu seakan-akan sombong. Sudah membaca Al-Quran seakan-akan bahwa menemukan seluruh jawab. Tidak. Kita banyak tidak mampu menangkap apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim secara utuh. Maka dari itulah jangan segan-segan mendatangi orang-orang yang pakar di bidangnya. Bertanya apa kira-kira jawaban dari problematika saya. Dan kalau jawaban Anda begini saudara, Pak Ustadz kalau jawabannya sekian, wah profesor kalau jawaban Anda sekian. Kenapa itu menjadi jawaban bagi problematika kita? Tolong jelaskan. Begitu saudara. Ini Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita, ya guru saya Al-Allamah Al-Habib Salim yang tadi disebut oleh beliau, tak tahu dari mana sampean dapat. Oh, dari beliau. Beliau juga gak tahu dari mana dapatnya. Gali info dari mana ini. Banyak orang. Nah, ya. Benar, guru saya Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatili. Anda tahu surat Yusuf? Ada surat namanya surat Yusuf dalam Al-Quran. Yang kalau dalam bahasa Injil dinamakan Yosef. Ada surat Yusuf di dalam Al-Quran. Anda kalau lihat dari awal sampai akhir, itu hanya cerita tentang Nabi Yusuf. Dan pernak-perniknya bahkan Nabi Yusuf diganggu oleh wanita segala macam. Bahkan orang-orang Syiah mengatakan itu orang-orang Sunni mengada-ngada itu. Quran itu dikatakan dari Allah padahal isinya cuma cerita Yusuf. Tidak mungkin Allah itu hanya bercerita. Kata orang Syiah. Syiah yang gulat, Syiah yang ekstrim. Katakan begitu. Sebagian. Akan tetapi guru saya kata beliau, menemukan setelah mendengar dari beberapa guru saya, kata beliau, bahwa di dalam surat Yusuf saja kita dapat mengistimbat banyak hukum. Dan kata beliau, yang saya dengar langsung dari beliau, saya sanggup menelurkan hukum-hukum fikih minimal 300 buah permasalahan hanya dari surat Yusuf. Bayangkan. Subhanallah.
Kenapa? Pakar. Beliau pakar. Lah, cerita itu bisa mengandung nanti diistimbat, digulirkan, digali, lalu dihasilkan sebuah hukum berhubungan dengan fikih manusia, kehidupan manusia. Fikih dalam agama kita ini sanggup minimal aku sang 300. Lalu memberikan contoh sekian. Insya Allah. Ya saya sebagai murid tidak sepandai beliau dan tidak sehafal beliau. Tapi ala kulli hal, ketika beliau mempresentasikan semacam itu, kita benar-benar takjub, amazing, luar biasa sekali. Ini, lah kita kan berusaha untuk sampai pada derajat itu. Bagaimana nanti baca Quran itu benar-benar membuat kita terurai, ada yang berderai air mata, membuat kita itu semakin tebal keimanan kepada Al-Quranul Karim, dan tidak semata-mata menjadikan Quran sebagai azimat. Nah, kayaknya saya khawatir ini kalau ya benar, tapi benar, saya apresiasi Anda. Tapi saya khawatir Anda menjadikan Al-Quranul Karim ini sebagai front tadi, ya, di depan dari urusan UTS ini yang akan dilaksanakan 2 minggu berikutnya. Betul tidak? Dari hari ini toh? Takut semata-mata sekedar azimat. Walaupun bahasanya ya agar dapat barokah kan. Kan takut begitu karena orang kan pandai untuk bermain kata-kata dan selalu berusaha menjustifikasi diri toh. Nah, itu dia. Khawatir kita. Nah, makanya saya sengaja ini menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dalam Al-Quran. Kalau Anda berbicara tentang politik, jangan bertanya apakah ada di Quran atau tidak. Semua lengkap kehidupan kita itu terjawab secara solutif oleh Al-Quranul Karim. Luar biasa. Nah, banyak yang akan dibicarakan, waktu tapi tidak cukup ini, angkat tetapi yang terakhir dari urusan azimat ini. Karena ini yang sedang berlangsung sebenarnya. Bagaimana sebenarnya Al-Quran Ustadz, apakah cukup menjadi azimat? Diambil barakahnya, menjadi penyelamat dan semacamnya? Jawabannya na'am bittifaqil ulama. Jawabannya iya dengan konsensus seluruh ulama bahwa Al-Quranul Karim adalah azimat. Tapi jangan dimaknai azimat dalam cara Jawa. Nanti Quran dibungkus, ya, kemudian dikasih tali, dibuat kalung sama Anda, lari kemana-mana. Atau bagi petinju dibawa untuk bertinju agar menang, bagi atletik kemudian dibawa ini dikalungkan saat lari, kemudian bagi peserta ujian tengah semester, ditaruh di sininya agar kemudian jadi Quran paling kecil. Ada Quran kecil, cetakan kecil gitu taruh. Ada bahkan Quran itu kecil sekali, nggak bisa dibaca kecuali pakai alat pembesar. Kalau ini nggak cukup karena ini bukan alat pembesar, harus mikroskop. Nah, tujuannya apa kalau tidak untuk azimat? Nah, ini yang tidak benar kemudian. Al-Quran itu diadakan adalah sebagai azimat dalam arti yang akan menyelamatkan kita, membuat barakah dan sebagai wasitah uzma, wasitah azimah, sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah representasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia kalam Allah, dia adalah representasi dari sifat Allah. Karena representasi dari sifat Allah, maka Al-Quranul Karim secara kequranannya, dari sisi kequranannya Quran, dia adalah bersifat qadimah, bersifat qadim sebagaimana sifat dan zatnya Allah. Yang bersifat qadimah bukan hal yang baru. Adapun ketika ia dicetak, ditulis, maka ia adalah perkara yang baru. Namun sedemikian, karena perkara baru ini adalah representasi dari Al-Quran yang bersifat qadimah, yang bersifat dahulu, yang tidak ada permulaannya, karena ada sifat Allah, tidak boleh sembarangan meletakkan Al-Quran, sebagaimana kita tidak boleh sembarangan berlaku kurang ajar terhadap sifat-sifat bahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang seperti itu orang. Terjadi di Makassar kalau tidak salah, di salah satu universitas, tidak perlu disebut namanya, orang yang sudah bergelar profesor tapi keblinger dan sableng. Profesor tapi sableng ini namanya. Bahkan Quran ini perkara baru, buktinya kertas. Ini kalau ditulis pakai spidol luntur kalau kena air. Ya,
kemudian begini. Nah, kemudian begini. Ini Profesor Sableng namanya. Kalau begitu mudah sebenarnya, ambil hasil penelitian beliau yang sudah tertulis rapi, betul tidak? Ambil hasil penelitian beliau, profesor ini, atau bukunya atau apanya yang menurut dia sebagai representasi dari buah pikirannya, taruh, ludahi, terus injak-injak, kalau perlu diginikan. Apa kira-kira yang terjadi? Loh, katakan perkara baru dengan buku apa? Nah, ini tidak benar, saudara. Kenapa saya ngomong begini? Karena terjadi. Andai kata tidak terjadi, nggak saya omongkan. Di salah satu universitas bahkan ada seorang yang bergelar profesor, guru besar. Ini Sableng. Tidak boleh. Jadi Quran adalah benar-benar dapat membarokai, kata orang Jawa. Dapat membawa keberkahan. Tapi bukan berarti Anda menjadikan, membungkusnya lalu jadikan azimat. Yakni dibaca Al-Quran, diusahakan dilakukan apa yang menjadi anjuran-anjurannya, dan diusahakan untuk ditinggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Ini lucu kita ini, saudara. Al-Quran nyata-nyata memerangi riba, maka kita menjadikan basis ekonomi kita adalah ekonomi riba. Al-Quranul Karim nyata-nyata ini membungi, hanguskan, berperang kepada riba. Tapi kita nyata-nyata pula bahkan mendukung perekonomian, bahkan menjadi basic perekonomian kita, ya, itu adalah riba semua. Dan ribanya pun riba yang besar. Beribanya pun dengan orang-orang kafir, pemegang kendali perekonomian dunia sekarang. Luar biasa. Ini terus marokai, tidak mungkin barakah. Jangan berharap. Dengan berharap. Nah, maka saya harapkan dengan momentum ini, UTS kemudian telah dilakukan khatmil Quran, kemudian dilanjutkan dengan berbincang-bincang dalam urusan Al-Quranul Karim ini, Anda kemudian menjadi hamba-hamba yang berusaha tahu terhadap isi Al-Quran dan berusaha untuk ini, dan Al-Quran menjadi inspirasi dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya serahkan pada moderator. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk kuotanya 2 putra dan 2 putri, 2 dari ikhwan, 2 dari akhwat. Ini kesempatan yang besar bersama beliau. Antum mau menanyakan hal yang ada? Kalau ada yang mau mengumpulkan dengan kertas, dipersilahkan. Mungkin tidak mau bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan sekarang ini banyak sekali metode-metode dalam memahami Al-Quran. Misalkan saya tidak sebut namanya, akan tapi banyak yang ditawarkan dengan metode singkatnya. Dan ini sangat cukup menarik di kalangan kami mahasiswa begitu. Menurut Ustadz, bagaimana sebaiknya tahapan awal kemudian kami yang kemudian sudah sering kali berinteraksi menghafalkan Al-Quran dapat dengan mudah memahami, setidaknya kemudian menyingkap makna-makna yang kemudian zahir yang tersingkap dalam Al-Quran itu, sehingga kemudian kita tidak sekedar membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memaknai Al-Quran, membaca sekaligus memaknai Al-Quran dalam banyak tawaran-tawaran metode memahami secara singkat. Padahal memahami Al-Quran nyatanya tidak singkat begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa membaca dan memaknai secara mendalam. Selanjutnya, ada pertanyaan kertas?
Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, wajib bagi kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah di dalamnya. Tadi juga Ustadz singgung bahwasanya Al-Quran adalah solusi atas problematika umat. Akan tetapi telah nyata kondisi saat ini kita tidak menerapkan Islam secara menyeluruh dan hidup dalam sistem kapitalis buatan Barat. Lantas apa yang harus kita lakukan Ustadz? Padahal tentu akan berdosa jika kita mengesampingkan hukum Allah. Sekian. Pertanyaan sangat bagus, panjang. Saya jawab dulu. Ada pertanyaan lain? Mungkin dari akhwat? Kalau tidak ada, saya juga mau bertanya. Jadi antum tadi kan sempat singgung tentang bagaimana surat Yusuf yang dalam Al-Quran itu ada di juz 12 sampai 13 ya Ustaz. Itu surat Yusuf yang dari awal sampai akhir itu cerita Nabi Yusuf aja, dan ibrohnya ada di beberapa ayat terakhir ya mungkin Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak para penghafal Al-Quran yang kemudian selalu ditanyakan gitu. Kisah yang paling banyak ditemukan itu Ustaz sebenarnya kisah Nabi Musa. Di juz berapapun kita nemu, nggak di semua juz Ustaz, tapi di juz beberapa banyak Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi Musa tidak dibuatkan surat sendiri Ustaz? Seperti itu. Itu pertanyaan sangat mengganjal. Ini Nabi Musa, ada apa dengan Nabi Musa Ustaz? Banyak ceritanya dengan berbagai redaksi kata yang sangat berbeda-beda gitu. Iya, tapi terpotong-potong Ustaz. Ada yang beliau sama Nabi Harun, ada yang beliau sama istrinya ketemu petunjuk berupa api dan sebagainya gitu Ustaz. Kenapa Nabi Musa tidak dibuatkan surat sendiri dalam Al-Quran? Surat Musa. Kenapa tidak ada surat Musa? Begitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Cukup. Ini pertanyaan pertama berhubungan dengan metode Al-Quranul Karim yang banyak ditawarkan, dan semuanya tentu mempromosikan diri bahwa dialah yang solutif kan begitu terhadap pemahaman Al-Quran. Saya ini sepengalaman saya termasuk orang yang paling lama untuk mempelajari sesuatu, dan saya ini bukannya menolak tapi kurang suka terhadap apa yang dinamakan sebagai praktis-praktis itu, yang dinamakan belajar bahasa Arab 36 jam. Nah, karena saya sampai detik ini saudara mempelajari bahasa Arab itu wabil khusus sejak dari Indonesia ketika saya di Sidogiri Pasuruan, kemudian sampai ke Darul Lughah wa Da'wah Bangil, asuhan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan putra beliau Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun. Semua urusan bahasa. Kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang profesor yang mendapatkan gelar keprofesorannya ini di bidang Arabiyah. Pakar sekali. Nah, dari negeri Singkit. Sekarang Singkit itu di Mauritania, Afrika bagian barat. Sudah tidak ada di baratnya lagi kecuali benua lain, benua Amerika. Ini ya, sampai detik ini berkaca pada pengalaman ini, saya tidak setuju sama sekali bahasa Arab itu dipelajari 36 jam. Apalagi 24 jam. Saya sampai detik ini mohon maaf mengeksploitasi, boleh dikatakan dalam tanda kutip besar-besaran terhadap lughah Arabiyah. Saya mempelajari yang ada di samping sisi kanan kiri saya setiap hari itu adalah urusan Arabiyah, dan ternyata tidak habis. Entah yang dimaksud dengan istilah praktis 36 jam dan semacamnya itu entah seperti apa. Ya kalau sekedar dengan 36 jam Anda kemudian dapat membaca kata ja'a zaidun, tidak boleh dibaca ja'a zaidin. Lalu ja'a itu fi'il madhi pasti mabni fathah, nggak boleh dibaca ja'i dan ja'u. Itu menurut saya nggak usah 36 jam, kebanyakan. Bisa itu urusan kurang dari 1 jam. Nah, inilah kemudian yang kalau kita sesuaikan dengan pertanyaan, saya juga kurang setuju terhadap istilah itu, tapi saya tidak menolak. Itu kan usaha.
monggo silahkan berusaha. Tapi saya tidak menolak. Dan tapi juga tidak setuju. Kenapa? Karena urusan belajar Lughatul Arabiyyah termasuk bahasa Al-Qur'anul Karim ini dan cara memahaminya luar biasa. Dan karena urusan Arabiyah ini kenapa dieksploitasi besar-besaran sampai belajar hadaratul Arab, sampai belajar tentang macam-macamnya ahwalul Arab, bahkan ansabul Arab, nasab-nasabnya orang Arab sampai dipelajari, keseharian mereka ayyamul Arab dipelajari, tujuannya semua untuk melihat Al-Qur'anul Karim secara utuh. Itu pun sedemikian tidak sanggup manusia pada keutuhan Al-Qur'anul Karim. Entah lagi kalau yang ditanyakan tadi hanya untuk memahami bahwa setiap ada kata ini maka maknanya sekian, bahwa nasih dan mansuh tidak berbicara kecuali dalam urusan amr dan nahi, mungkin. Setiap ada urusan nasih dan mansuh pasti titik temunya pada urusan amr atau nahi, mungkin sekedar seperti itu. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, beliau ini nulis kitab namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Paling rujuk dewe kata orang Jawa, paling cilik bahasa Jawanya. Urusan ilmu Al-Quran atau kitab paling kecil yaitu tulisan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu pun sedemikian, Anda dijamin mabuk-mabuk ketika berbicara itu sejak awal sampai akhir. Dijamin pening pala Anda, dijamin mau pecah pala Anda. Itu sudah paling rujuk dewe, paling cuili. Maka tidak ada istilah sebenarnya metode praktis memahami Al-Quran itu sebenarnya. Nah, tapi saya juga tidak berani mengatakan bahwa itu adalah jualan. Dan itu adalah, saya tidak mengatakan begitu. Kalau difahami sekian silahkan. Tapi saya tidak menyatakan seperti itu. Karena kadang-kadang orang kan mau jualan. Nah, itu ya. Saya kira tidak ada istilah metode praktis dalam urusan agama ini, karena agama bukan mie instan. Agama bukan mie instan. Nah, oke, ini saya kira difahami oleh beliau. Yang kedua, seperti yang di pertanyaan ini, tentang Al-Quranul Karim, ketika dia sebagai hujah, dia sebagai imam, sebagai dustur, sebagai konun, sebagai kaedah dalam kehidupan ini, sebagai rumus kehidupan, ya. Dan semuanya harus dirujuk kepada Al-Quranul Karim, dan itu bittifaqil ulama, tidak ada yang khilaf sama sekalipun ulama yang benar-benar ulama, ya. Bagaimana dengan fakta sekarang? Ketika kita sekarang untuk membumikan Al-Quran itu pasti terhalang oleh sebuah metode. Apa sebuah sistem? Betul tidak? Ya, kalau Al-Quran umpamanya, ya, saya katakan bahwa yang dimaksud merujuk semuanya kepada Al-Quran, seluruh apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini pertama harus diimani. Dia yang harus diimani, saudara. Ya, maksudnya apa? Seluruh yang disampaikan Al-Quran, baik itu bermanfaat kepada kita ataupun menyerang kita, mudarat kepada kita. Artinya mudarat, akhirnya ujung-ujungnya kita yang kena. Umpamanya kita mencuri, gimana caranya untuk tidak dipotong tangan? Kan begitu. Akhirnya mengikuti sistem seperti ini. Betul. Yang perlu diimani tadi adalah bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah syariatullahil khalidah, adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang khalidah, yang apa? Berkelanjutan. Tidak boleh ditawar, saudara. Nah, fakta sekarang sistemnya gimana? Ini sistem yang kita beristighfar darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti istighfar lalu kemudian diam, saudara. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena perintah Allah semua yang di dalam Al-Quran, baik menurut Anda ekstrim ataupun tidak ekstrim, semua harus dilaksanakan. Sekarang bukti. Bagi pencuri yang sudah sampai pencuriannya satu nisab di dalam fikih madhab al-Imam Syafi'i dan jumhur dikatakan rub'ud dinar. Dalam madhabnya al-Imam Abu Hanifah 1 dinar. Artinya kalau di bawah 1 dinar dia tidak dipotong. Tapi dalam madhabnya Syafi'i dan madhabnya jumhurul ulama, dia dipotong tangannya apabila
memenuhi syarat diantaranya yang dicuri itu sampai rubuh dinar, 1/4 dinar. Sudah dipotong tangannya. Orang nyuri motor kira-kira sampai 1/4 dinar gak? 1 dinar berapa sih? 1 dinar berapa mas? Berapa gram? Nah. Berapa? 4,5. 4,25 gram emas. Kira-kira kalau diuangkan berapa rupiah sekarang ini? Saya nggak pernah beli emas, nggak tahu emas. Ini juga bukan emas ini. Kalau emas pun haram bagi saya, laki-laki. Nah, 1 gramnya berapa mbak yang tahu? Yang juga sering beli, karena ada yang juga bokek juga, betul tidak? Nah, berapa? 500. 500 ya kira-kira, 500.000 ya, betul? Ya, kali 4,25. 2 juta berapa? Oke lah kita bulatkan 2.500.000 ya. Nah, orang nyuri mobil Alphard berapa kira-kira kalau dimaskan? Berapa dinar itu? Nah, mobil Alphard dicuri, kan banyak pencurian yang dicuri yang mobil-mobil mewah, Alphard, Velfire begitu ya. Nah, Mercedes-Benz begitu ya. Berapa kalau dimaskan itu? Berapa gram kira-kira? Banyak? Banyak sekali. Dipotong nggak kira-kira? Firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, lafadznya umum di dalam Al-Quran, tafsirnya dalam hadis Rasulullah SAW yang kemudian difahami oleh para fuqaha, lalu diistimbat, kemudian ditetapkan hukumnya, yaitu minimal 1/4 dinar. Kira-kira orang nyuri mobil Alphard itu sudah sampai 1/4 dinar, bahkan lebih, maka dia harusnya dipotong, saudara. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapakah yang memotong? Ini masalahnya. Apakah kemudian ketua NU Kiai Haji Said Agil Siraj bisa memotong? Karena dia ketua NU, PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agil Siraj. Jawabannya tentu tidak. Apakah ketua Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir? Oh, tidak bisa, sekedar ketua organisasi. Ataukah ketua Hizbut Tahrir Indonesia bisa memotong? Ataukah ketua LDII, Lembaga Dewan Dakwah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII? Jawabannya tidak semua itu. Tapi ulama bersepakat sebagaimana dinukil oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka, yang saya tahu diantaranya ada penafsiran yang cukup, ada pemerincian yang cukup besar yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, yang namanya sekarang diabadikan di UIN pasca sarjana menjadi nama Masjid Profesor Dr. Ali As-Sabuni. Nah, dia itu di dalam kitabnya namanya Rawai'ul Bayan. Nah, Rawai'ul Bayan disebutkan di sana semua ulama bersepakat bahwa yang boleh memotong, yang boleh melakukan tindakan-tindakan sanksi dalam agama ini hanyalah pemerintah, strip yang mewakili. Ini tidak bisa saya berbohong tentang hal ini, nggak bisa saya berbohong, ini harus disampaikan karena memang Al-Quran menyuruh. Dan ulama bersepakat bahwa yang dapat melakukan itu hanya pemerintahnya. Nah, pemerintah yang sesuai dengan Al-Quranul Karim, yang memang didirikan sesuai dengan Al-Quran. Bagi sekarang, makanya saya katakan untuk urusan sekarang, marilah kita banyak istighfar dan berusaha berdoa minimal untuk hal tersebut dapat terwujud suatu ketika, agar kita tidak dikatakan dosa seperti yang dikatakan dalam pertanyaan. Apakah tidak berdosa Ustaz kalau meninggalkan hal itu? Padahal kita wajib merujuk kepada Al-Quran, padahal syariat Allah Subhanahu wa taala bersifat khalidah, berkesinambungan seperti itu. Ya. Jadi jawabannya saya simpulkan ini beristighfar dan berdoa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kemungkinan Anda usahakan, ikut mengusahakannya untuk ada hal tersebut, untuk ada yang melaksanakan. Nah, yang ketiga, ya, nah, pertanyaan antum, kenapa tidak ada surat Musa? Padahal Musa ini
kalau dipikir melihat banyaknya penyebutan Musa dari surat Al-Baqarah sampai ke belakang, betul tidak? Surat Al-Baqarah malah banyak sekali Musa dan kaumnya ini. Naam, serta fenomenal sekali. Bohongan megang apa? Megang tongkat. Luar biasa, seperti film Nabi Musa ini. Kalau sama Nabi Yusuf seperti roman saja, sinetron istilahnya. Kalau Nabi Musa kayak layar lebar, gak cocok sama sinetron kalau Nabi Musa. Kalau Nabi Yusuf cocok sekali. Ada perempuan yang itik-itik kan begitu kan. Nah, pertama jawabannya adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menetapkannya seperti itu karena ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang ulama mengistimbat hikmah itu pastilah berbeda-beda. Yang kedua, justru dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kejadian Yusuf adalah fenomenal, Saudara. Kenapa? Karena lebih terfokus kepada hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Apa itu? Urusan an-nafs asy-syahwani. Urusan syahwat. Nah, Nabi Musa diceritakan tentang urusan syahwat? Tidak. Musa ini fisikal. Urusannya fisikal. Perangnya Fir'aun. Paham? Kalau Fir'aun, Prabowo bisa. Saya tidak kampanye lah ya. Mohon maaf, tidak. Saya tidak kampanye. Prabowo bisa. Jenderal bintang 3, betul tidak? Tembak Fir'aun. Begitu. Nabi Musa kan pakai tongkat. Orang sekarang pakai tembak. Bisa semua. Tapi kalau sudah urusan ini, Saudara, itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Badar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, raja'na minal jihadil akbar, minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kanu yata'ajabun. Para sahabat itu takjub dengan perkataan itu. Yang arti Indonesianya, kita ini baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar ntar lagi. Sahabat itu takjub. Kenapa takjub? Karena kejadian perang Badar itu, Saudara, perang Badar pertama. Perang Badar Al-Kubra itu perang Badar pertama. Karena perang Badar terjadi 2 kali. Perang yang Badar yang kedua namanya perang Badar Sughra karena tidak sempat terjadi karena orang-orang kafir pulang. Padahal Rasulullah sudah siap untuk menunggu setelah kejadian perang Uhud. Itu yang kedua. Perang Badar pertama ini terjadi pada saat bulan Ramadan. Bayangkan tanggal 17 dan dikatakan dalam sejarah seluruh pasukan Rasulullah berpuasa pada saat itu. Allahu Akbar. Perang berpuasa. Ini cuman becak sudah nggak berpuasa. Sopir angkot nggak berpuasa. Capeknya di mana? Naik pesawat Malang Jakarta nggak berpuasa. Muslim. Alasan meskipun boleh, Saudara, tapi capeknya di mana? Kan jadi dikatakan oleh para ulama fikih kalau tidak berpuasa, ya meskipun boleh tapi tidak ada kecapean, seperti perjalanan jauh naik pesawat itu tadi, yang jelas pesawat itu pasti pakai AC, nggak pakai ngini-ngini, ya. Kan berarti tidak capek, betul tidak? Dikatakan oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Suyuti dalam syarahnya kitab Al-Kawkabus Sati, itu hukumnya makruh. Sebagian ulama ada yang mengatakan khilaful aula. Artinya tidak layak, meskipun boleh. Ini sahabat Rasulullah SAW berperang sambil dalam keadaan berpuasa. Sampai Rasulullah SAW, ya, sampai Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tangannya, rida beliau, ini rida namanya, selendang bahasa Arabnya rida. Orang Arab memang berida. Nah, ininya sampai jatuh. Dari tingginya tangan beliau yang ditengadahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya ya Allah menangkan hadhil isabah, menangkan pasukan kami ya Rasul. Ya Allah, jika tidak maka kami tidak tahu lagi apakah engkau masih dapat disembah di muka bumi ini ya Allah. Luar biasa. Dan tidak cocok kepada sekarang. Jangan berkata ini kalau tidak menang dan tidak cocok, itu khusus Rasulullah ya apa. Tidak cocok sekarang. Kenapa emang? Ini urusannya dengan orang kafir beneran dan kafir yang punya kekuasaan pada saat itu. Kayaknya tetap tidak benar. Ya. Bisa difahami ya? Nah,
Yang begitu itu Rasulullah kemudian menyifatinya, menamakannya dengan nama al-jihadil asghar. Ternyata ada sesuatu yang lebih besar. Apa? Mereka bertanya, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Dalam riwayat, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah? Dijawab, jihadun nafsi, jihad hawa nafsu. Nah, sekarang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, ini urusannya perang sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu, laula an ra'a burhana rabbih, andai kata dia tidak melihat tanda-tanda Tuhannya, maka dia pasti jatuh ke dalam zina. Naudzubillah min dzalik. Nabi, saudara, Nabi itu maksum, pasti tidak salah dan tidak dosa. Seluruh Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi dari dahsyatnya godaan wanita pada saat itu, laula an ra'a burhan rabbih, andai kata dia tidak datang tanda-tanda Tuhannya, pastilah dia masuk. Sampai Allah juga mengatakan, itu waqad hamma biha, dia juga sudah hamma biha, itu artinya sudah mulai cinta. Nggak cinta kemana pun diceritakan. Yang akan diceritakan dalam kalimat zai lam ya kha pada kitab Al-Qamusul Muhit karangannya Al-Imam Al-Firuzabadi, mengatakan ketika ada kata Zalikha, Srib Zulaikha sebagai perempuan yang dalam apa namanya, dalam Al-Qur'an itu adalah perempuan yang dikatakan Allati, yang tidak disebutkan namanya oleh Allah, tapi di dalam kamus disebutkan itu adalah Zalikha atau Zulaikha, ya. Ini adalah perempuan yang amat cantik di zamannya. Dan dia tua-tua setengah gitu. Saya nggak bisa membayangkan. Kalau muda, saya biasa, perempuan 20 tahun. Kalau saya biasa, cantik lah, 20 tahun biasa, kayak anak sendiri. Cantik Ustaz tapi umur 60, kayak ibu sendiri. Jadi nggak ada hamma biha, nggak ada. Ini Zalikha, perempuan mateng, tapi tidak tua dan tidak muda. Andai kata sekarang 40-an, mabuk-mabuk nggak? Pening nggak kepala Anda? Perempuan 40 tahun. Dan dikatakan pula di dalam cerita itu, ya, benar dan tidaknya saya tidak menjamin, sahih dan tidaknya riwayat ini, suaminya itu adalah suami yang diberikan cobaan dari Allah, tidak lelaki, bukan waria, tidak lelaki. Ketika akan bertugas sebagai suami, ya, maka dia kemudian tidak menjadi suami. Paham maksud saya? Sehingga Zalikha atau Zulaikha perawan sampai umur 40 tahunan. Pening pala. Ya, itulah dia, ya. Nah, itu dia saudara. Jadi maka dari itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah dari Allah menamakan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu pada juz ke-12 itu, ya, dengan nama surah Yusuf, dan tidak ada surat Musa, sebagai tambih dan warning kepada kita bahwa urusan syahwat bahkan lebih dari urusan Fir'aun. Sekian. Untuk yang terakhir, kami minta kesimpulan Ustaz, kesimpulan dari tausiah antum tadi terkait Al-Quran, kemudian penjelasannya secara bahasa gramatikal, kemudian retorika, kemudian sains modern dan problematika sebagai solusi atas problematika manusia. Mungkin dalam satu kalimat Ustaz, dalam satu kalimat secara singkat, atau mungkin agar para jamaah ini bisa, mungkin ya, bisa foto antum terus di post di IG-nya dengan caption kayak kesimpulan antum sendiri gitu. Iya, enggak loh Ustaz, bukan meme Ustaz. Kayak caption bahwa antum nih kayak caption bijak Ustaz. Mungkin antum bisa kasih kesimpulan satu kalimat gitu Ustaz. Oke, saya pertama bukan orang bijaksana, ya, jadi kata-kata itu tidak bijak kadang-kadang, ya. Akan tetapi saya akan katakan bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Al-Quran is true. Al-Quran adalah kebenaran dan Al-Quran adalah amazing. Jadi Anda silakan maknai apa true, apakah kebenaran di sana, apakah amazing, itu semua komplit karena Quran bersifat komplit. Nah, itu dia, ya. Begitu kesimpulan dari Ustadz Mahmudi Syukri, Al-Quran adalah kebenaran. Antum bisa foto beliau tanpa saya contohnya, kemudian antum post di IG dengan caption Al-Quran adalah kebenaran. Kasih tag
Masjid Raden Patah, jangan lupa ya. Menginjak acara selanjutnya yaitu zikir dan doa khatmil Quran yang akan dibaca oleh saudara Syihab Muritanto. Mari kita bertawajuh menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barakahnya, memberikan hidayahnya kepada kita dengan sebab Al-Qur'anul Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا أو أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبلنا بسر الفاتحة.
Sekian rangkaian acara tausiah dan doa khutmil Quran pada sore hari ini. Semoga dengan acara ini Allah memberikan barokah Al-Quran kepada kita sehingga kita bisa menghadapi ujian tengah semester ini dengan lancar. Amin. Diberikan hasil yang terbaik. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.